Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kicau, kita berjumpa lagi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Arifin AGR. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat anak-anak burung gereja agar cepat gacor. Saat ini banyak kicau mania merawat burung gereja. Nah, selain untuk kelangenan, burung ini dimanfaatkan juga sebagai burung masteran. Nah, untuk mendapatkan burung gereja yang gacor, tentunya pertama kita harus merawat burung ini dari kecil atau dari lolohan ya teman-teman. Kenapa kita memilih merawat burung gereja dari lolohan? Karena karakter burung gereja ini sendiri termasuk burung yang liar ya teman-teman. Walaupun kita rawat juga dari lolohan, apabila salah penanganan, salah perawatan, burung ini juga bisa mengakibatkan gagal jinak. Nah, untuk hal itu pula, maka kita harus memperhatikan perawatan burung gereja ini yang dari lolohan, agar nanti hasilnya bisa maksimal. Nah, ketika kita baru mendapatkan gereja lolohan, untuk pakannya juga ini yang penting juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengkombinasikan pakan dari hewan atau pakan fur buatan. Nah, apabila teman-teman menggunakan fur, maka furnya dibasahin terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk menambah nilai gizi dari fur, kita bisa menambahkan fur dan minyak ikan ya teman-teman. Nah, untuk furnya sendiri terserah teman-teman mau menggunakan fur merek apa. Nah, untuk minyak ikannya bisa teman-teman dapatkan di apotek. Nah, fungsi dari minyak ikan sendiri agar burung ini bulunya semakin bagus, kemudian ada kandungan omega 3 yang membuat burung gereja anakan ini akan cerdas, terutama nanti akan kita mastery ya teman-teman. Nah, setelah kita campurkan fur, kemudian kita berikan air. Nah, setelah itu baru kita tetesi dengan minyak ikan. Nah, untuk ukuran ini minyak ikannya bisa kita beri 2 butir ya teman-teman. Nah, selain minyak ikan juga kita bisa menambahkan kuning telur. Itu apabila burung gerejanya belum dicampuri dengan extra fooding yang lain. Nah, untuk melolosnya bisa sejam atau 2 jam sekali kita loloh. Nah, sehari bisa kurang lebih 5-8 kali untuk melolosnya, terutama untuk burung gereja yang belum berumur 2 minggu. Nah, ini harus kita sering melolosnya. Selain fur, nah kita juga bisa memberikan pakan hidup atau hewani. Nah, seperti ulat Hongkong ya teman-teman. Nah, kenapa kita memberi pakan ulat hidup atau EF hidup juga? Karena agar burung ini tercukupi kebutuhan gizinya. Nah, apabila dengan berjalannya waktu untuk menaikkan birahi juga nanti akan mudah ya teman-teman. Nah, apabila kita hanya memberikan fur saja, maka untuk mendongkrak birahinya nanti di kemudian hari agak susah. Nah, selain ulat Hongkong, maka kita juga bisa memberikan pakan hewani, jangkrik ya teman-teman. Nah, kita bisa memberikan jangkrik. Terlebih dahulu kita memutuskan kaki dan kepalanya agar burung ini tidak kesulitan dalam menelanya. Nah, ini jangkriknya bisa kita berikan setiap pemberian makan. Ketika tidak ada makanan yang lain, hanya jangkrik, bisa kita berikan 3-5 ekor tergantung besar kecilnya ukuran jangkrik itu sendiri. Nah, selain ulat Hongkong dan jangkrik, kita juga harus rutin memberikan kroto. Nah, terutama ini kroto yang besar-besar seperti ini lebih mudah untuk kita melolosnya pada anakan burung gereja ya teman-teman. Nah, fungsi kroto sendiri juga mempunyai nilai gizi yang tinggi dan bisa juga untuk cepat menggacorkan anak-anak burung gereja ini. Nah, bisa kita berikan seminggu 2-3 kali agar juga burung gereja ini juga nanti terbiasa kita berikan kroto. Nah, seperti ini kita bisa melolosnya. Apabila krotonya besar-besar, enak ini teman-teman untuk melolosnya. Nah, jadi teman-teman bisa dikombinasikan sendiri untuk tiap harinya. Mungkin pagi hari bisa menggunakan jangkrik, untuk siangnya bisa menggunakan
fur yang telah diencerkan atau telah dicampurkan dengan air ya teman-teman, agar burung ini tidak kaget, kemudian tercukupi kebutuhan dari berbagai kandungan gizi. Nah, selanjutnya selain dari segi makanan, maka ada pola rawatan lain yang perlu kita perhatikan. Nah, terutama yaitu untuk kebersihan sangkar dan untuk penggantian air minum. Nah, silakan teman-teman juga memberikan cepuk fur kering. Nah, biasanya ketika sudah berumur hampir 1 bulan atau 1 bulan lebih ini, burung sudah mulai berlatih makan sendiri. Nah, berikan saja secukupnya. Yang penting kita masih berinteraksi dengan burung gereja, yaitu ketika nanti dalam memberikan ekstra pudingnya. Pola rawatan harian hampir sama seperti burung yang lainnya ya teman-teman. Nah, terutama ketika pagi hari juga kita bisa embunkan agar burung ini mendapatkan suasana udara pagi yang segar, yang fresh, yang bagus untuk pernafasan burung gereja. Nah, jangan lupa juga untuk membersihkan kebersihan sangkar. Nah, biasanya alasnya ini banyak kotoran menumpuk. Nah, ini perlu kita bersihkan ya teman-teman agar tidak menjadi sumber penyakit. Kemudian dari burung gereja ini juga tidak kutuan. Nah, biasanya ini bulu burung gereja yang sering kutuan, sering gatel, bisa juga menyebabkan burung gereja nantinya cabut bulu. Setelah ada matahari, kita bisa melakukan penjemuran untuk burung gereja ini ya teman-teman. Nah, tidak usah terlalu lama, cukup sekitar 20-30 menit saja, terutama untuk teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan atau dataran tinggi, agar burung ini tidak kedinginan. Nah, silakan juga untuk mengganti cepu airnya. Biasanya burung ini juga sudah mulai berlatih mandi sendiri ketika sudah berumur lebih dari 1 bulan. Nah, silakan teman-teman untuk menggantung di atas atau di bawah ya teman-teman. Nah, biasanya juga burung ini suka berada di dasar atau alas sangkar ketika kita menjemurnya. Nah, dengan berjalannya waktu juga nanti burung ini ada yang tipenya suka mandi masuk ke dalam cepu air. Ada juga yang suka mandi menggunakan kipu. Jadi sama seperti burung beranjangan ya teman-teman, menggunakan kipu pasir. Nah, jadi kita harus jeli karakter nanti burung gerejanya seperti apa, karena belum tentu sama antara burung yang satu dengan yang lain. Dia lebih menyukai mandi dengan air atau mandi dengan pasir kipu. Nah, yang tak kalah penting untuk pola rawatan sendiri untuk burung gereja yang masih anakan ini, yaitu pemasteran ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus memasteri burung gereja? Yang pertama, anakan ini masih ibarat buku ini masih buku kosong. Nah, ketika kita dimasteri, maka kita bisa memilihnya dengan masteran yang lebih bagus, speednya rapet. Kemudian untuk durasinya juga menggunakan durasi yang lama, jadi tanpa jeda ya teman-teman. Bisa menggunakan MP3 player atau burung gereja yang sudah gacor yang lainnya. Apabila teman-teman menggunakan MP3 player, usahakan tanpa ada jeda, kemudian volumenya tipis-tipis asal ada terdengar juga dengan durasi yang lama. Kalau bisa ada brand atau suara gereja tarung yang rapet ya teman-teman. Jadi nanti jatuhnya burung ini ketika dewasa atau besar nanti akan memiliki seret-setan dengan durasi yang lama. Nah, jangan khawatir untuk jantan dan betina dari burung gereja sendiri ini semuanya bisa berbunyi dan cerecet semua ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman perlu memperhatikan, nah, biasanya gereja yang jantan ini bisa termasteri dengan suara yang lain. Nah, jadi inilah manfaat dari pemasteran sendiri. Nah, karena kita apabila belum tahu jenis kelamin ya gereja yang kita rawat ini jantan atau betina, dengan pemasteran maka diharapkan suara nanti ini keluarnya murni dari suara burung gereja, tanpa ada materi isian suara burung yang lain. Baiklah, cukup sekian video mengenai cara merawat anak-anak burung gereja agar cepat gacor, mempunyai kualitas suara ceret-setan yang baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.